Patrick sang ayah membuka restoran berbentuk oktagon yang diberi nama The Airdome. Nama ini dipilih karena lokasinya di Monrovia, California, dekat dengan Airport Monrovia. Meski The Airdome adalah cikal bakal dari McDonald, ternyata restoran ini sudah nggak ada karena mereka pindah ke San Bernardino, California, sekitar 1 jam dari Los Angeles. Disinilah McDonald pertama berdiri di tahun 1940. Pada awalnya, restoran ini menjual sekitar 25 item serta memiliki banyak pelayan yang bekerja dengan sistem car hop. Mereka memakai sepatu roda agar lebih cepat mengantarkan makanan ke dalam mobil. Restoran ini pun sukses, namun Maurice dan Richard menyadari bahwa restoran ini bisa lebih diefisiensikan sistemnya sehingga membuat profit lebih banyak. Lalu McDonald bersaudara merombak menu mereka dengan menu-menu yang paling laku. Burger, cheeseburger, kentang goreng, milkshake, soda, dan pie apple kemudian dipertahankan karena lebih laku dibandingkan menu lain. Selain itu, sistem car hop pun dihapus sehingga pelanggan tinggal langsung menuju kasir, memesan, dan langsung mengambil makanan. Lebih praktis kan? Nah, efisiensi dan kepraktisan inilah yang sangat revolusioner di zamannya. Jika di restoran biasa, koki memasak patty dan melapisinya dengan roti, selada, lalu menambahkan saus. Kini setiap orang punya tugasnya. Ada yang memasak, ada yang menambahkan saus, dan ada yang melapisinya. Alhasil, lebih banyak burger yang bisa dibuat dengan cepat dan bisa melayani lebih banyak pelanggan dengan cost yang lebih efisien. Keberhasilan ini membuat banyak orang ingin memiliki hak franchise dari restoran yang revolusioner. Tahun 1954, seorang sales mesin milkshake Prince Castle dari Oak Park, Illinois, datang ke McDonald's. Walau begitu, ia punya jiwa bisnis dan status sebagai teman pendiri Disney, Walt Disney, di mana keduanya bertemu di Perang Dunia Pertama sebagai supir ambulans. Namanya Ray Kroc. Ia datang karena ingin bertemu Maurice dan Richard. Setelah terkejut mereka mau membeli mesin milkshake dalam jumlah besar, sejumlah 8 buah. Ketika bertemu dengan Maurice dan Richard, Kroc yang berjiwa bisnis pun yakin bahwa strategi yang dilakukan oleh mereka sangat baik dan dapat memberikan keuntungan besar seandainya mereka mau membuka lebih banyak cabang di Amerika. Namun Maurice dan Richard agak pesimis mendengar ide ini. Hal ini disebabkan karena semenjak mereka mengizinkan franchise, ada beberapa restoran yang tidak lolos QC. Masalahnya, franchise mereka tetap menggunakan nama McDonald yang bisa membuat restoran McDonald lain terkena imbasnya akibat sebuah restoran yang buruk. Yang mengejutkan, Kroc berhasil meyakinkan McDonald bersaudara dan memperoleh izin untuk mendaftarkan franchise serta sistem untuk mengelola franchise yang bernama McDonald System Inc. Kroc juga sempat mengirim surat ke Walt Disney tentang McDonald sebagai bisnis yang meyakinkan. Bersama brosur McDonald sekaligus memberikan selamat ke Disney yang akan membuka Disneyland. Tadinya Kroc ingin memiliki kesempatan untuk membuka McDonald di Disneyland, namun ia belum mencapai kesepakatan meskipun Disney membalas Kroc dengan positif dan memberikan selamat kepadanya mengenai McDonald. Akhirnya, Kroc mendirikan McDonald-nya di kampung halaman Des Plaines, Illinois pada 15 April 1955. Meskipun adalah sebuah franchise, namun Kroc seringkali bertindak tanpa persetujuan McDonald dan membuatnya seorang franchise yang rebel. Tentunya hal ini tidak disukai oleh McDonald bersaudara, seperti memperbanyak franchise yang bertolak belakang dengan keinginan mereka berdua, bahwa jumlah restorannya yang sedikit tentu lebih mudah untuk di-QC daripada jika terlalu banyak. Setelah beberapa sengketa, akhirnya ia membeli paksa McDonald dari tangan McDonald's bersaudara dengan harga 2,7 juta US dollar. Kini, seluruh franchise mereka, nama, serta simbol seperti lingkungan emas yang ikonik menjadi milik. Agar jadi restoran ikonik, ia memikirkan dan membuat banyak strategi yang menguntungkan McDonald dalam jangka panjang, khususnya dalam hal fleksibilitas dan komersial yang sangat baik. Mari kita bahas dari fleksibilitas. Contohnya saja, menu McDonald di setiap negara yang berbeda. Di Indonesia kita mungkin biasa menemukan nasi, karena orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Namun hal ini tidak terjadi di Amerika Serikat. Di India, menu-menu yang berbahan daging sapi diganti dengan daging ayam untuk menghormati penduduk yang beragama Hindu. Nah, kefleksibilitasan McDonald inilah tentu membuat McDonald semakin mudah diterima kalangan masyarakat. Misalnya kita sebagai orang Indonesia,
pasti lebih milih makan nasi sama ayam buat makan siang daripada makan burger. Ya orang Indonesia mah kalau belum makan nasi, ya belum makan. Sejak Kroc memegang McDonald, ia memberikan hak bagi franchise-nya untuk berinovasi. Seperti Lou Groen yang membuat Filet Office, karena banyak pelanggan di daerahnya Cincinnati, Ohio, yang beragama Katolik dan mengikuti puasa Jumat seperti nggak makan daging sapi. Meskipun Kroc sempat menentangnya dengan Hula Burger, namun setelah Filet Office lebih laku di pasaran, ia menyetujuinya. Kemudian ada David Rich, seorang franchise dari Arizona, yang membuat drive-thru sebagai respon aturan atas larangan tentara berseragam makan di tempat umum. Selain fleksibilitas, strategi komersial Kroc lah yang membuatnya menjadi ikonik hingga sekarang. Ia mengganaskan simbol Golden Arches tahun 62 dan memperkenalkan Ronald McDonald untuk menarik anak-anak pergi ke McDonald. Selain itu, dengan adanya produk Happy Meal, anak-anak pun tertarik makan ke McDonald. McDonald pun menginvestasikan banyak uang untuk menarik anak-anak. Bahkan waktu Nintendo 64 keluar, beberapa outlet di Amerika Serikat juga memiliki Nintendo 64 agar mereka mau datang ke McDonald. Komersial ini sangat penting karena di tahun 70-an, sudah banyak saingan seperti Burger King dan Wendy's yang ingin menyaingi McDonald. Persaingan semakin mengganas di era 80-an dan dikenal sebagai era Burger Wars. Namun tentunya, nama McDonald masih eksis hingga saat ini. Ibarat kalau ada produk yang brandingnya terkenal bagus, pasti kamu lebih mau beli dong dibanding saingannya. Kroc memfokuskan membangun McDonald di sekitaran pinggir kota, sehingga hampir setiap orang bisa pergi ke McDonald.